Yuhu, sharing lagi yuk. Masih seputar Crucial Conversations. Jika teman-teman sudah nonton video Crucial Conversations part 1, 2, 3 yang membahas tentang bagaimana kita bisa berlatih, kontrol diri saat menghadapi konflik. Nah, di part yang nomor 4 ini juga nggak kalah penting. Bagian dari kontrol emosi juga, yaitu memisahkan antara fakta dan asumsi. Di video sebelumnya, saya sudah sharing tentang bagaimana kita menemukan inti masalah, menumbuhkan niat baik sebagai cara kita untuk meredakan emosi kita saat kita mau menyelesaikan konflik. Ada satu hal yang gak kalah penting untuk menghandle emosi kita, yaitu bagaimana kita memisahkan antara fakta dan asumsi yang ada di benak kita. Apa sih maksudnya? Coba sekarang saya tanya lagi deh. Apa sih bedanya fakta dan asumsi? Emang gak boleh ya kita punya asumsi? Yuk, kita sharing bareng ya. Dia bakal nyangkal deh kalau dibilangin. Emang dia batu, mau gimana lagi? Pasti ada aja alasan dia nih. Dia mah anti di feedback. Kalimat-kalimat seperti itu biasa ya ada di dalam benak kita ya saat kita mau menyelesaikan konflik. Lagi proses nih ceritanya mau baikan gitu ya. Tapi kalau kita nggak stop asumsi negatif seperti itu, dampaknya kita makin memiliki prasangka yang buruk dan hubungan baik jadi menurun ya. Ya relationship kita jadi low trust gitu ya. Nah pertanyaannya, terus kita nggak boleh gitu punya asumsi? Boleh, itu hak kita. Cuma sekarang mari kita pikirkan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memisahkan mana kejadian sebenarnya atau yang sering kita sebut dengan fakta dan mana yang cuma sebatas penilaian, kesimpulan kita saja yang sering kita sebut dengan istilah asumsi. Nah, kalau dalam konflik pasti asumsinya itu jadinya asumsi negatif. Contohnya ya, saya punya teman, kalau kita janjian pagi hari jam 8, dia selalu telat tuh, kurang lebih 30 menit. Terus dalam pikiran saya, ini orang nggak menghargai gue ya. Ini orang nggak bisa dipegang ya janjinya ya. Ini orang kayaknya males bangun pagi. Nah, jadi teman-teman, coba kita pisahkan antara fakta dan asumsi. Gimana? Fakta yang saya lihat adalah kalau saya janjian sama dia jam 8 pagi, dia telat kurang lebih 30 menit. Udah faktanya cuma itu aja. Asumsi saya yang saya create sendiri sebetulnya, dia nggak hargain saya. Dia nggak bisa pegang janji. Dia males bangun pagi. Kebayang nggak? Bisa dilihat nggak di sini? Faktanya cuma satu. Tapi asumsinya bisa lebih dari satu. Dan asumsinya itu negatif pula. Semakin banyak asumsi negatif yang kita bikin sendiri, dan itu juga yang bikin diri kita tambah emosi. Jika kita bisa memisahkan antara fakta dan asumsi kita bisa lebih clear dan tenang. Handle diri kita juga ya. Dan kalau udah lebih tenang, asumsi negatif yang tadi, yang kita punya, kita sadari tadi, kita bisa ubah loh jadi asumsi positif. Contohnya misalnya ya, jangan-jangan di rumahnya kalau pagi ada yang harus dia lakukan dulu nih, sehingga nggak bisa datang tepat waktu. Dan dia nggak enak ngomong sama aku gitu ya, bahwa dia nggak bisa datang jam 8. Bisa aja kan kayak gitu. Nah kalau kita bisa menggunakan asumsi positif kita, percaya deh, kita bisa lebih tenang menghadapi dia, bisa lebih tenang pada saat kita mau mempertanyakan kenapa sih dia sering terlambat. Nah itu contohnya teman-teman. So, teman-teman, yuk kita latihan memisahkan antara fakta dan asumsi negatif dan ubah menjadi asumsi negatif yang tadi ubah menjadi hal yang positif saat konflik melanda pembicaraan kita. Selamat berlatih ya. Bye.